Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Hayati dengan NIM 2114050056. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai evaluasi dan evaluasi pendidikan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita sering mendengar istilah evaluasi, baik di akademik maupun di non-akademik. Baiklah, kita masuk ke bagian pertama, yakni pengertian evaluasi dan evaluasi pendidikan. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu, sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Evaluasi di sini ada 3 kata kunci. Apakah itu? Yang pertama, suatu tindakan. Yang kedua, menentukan nilai. Yang ketiga, mengetahui hasil atau mutu. Nah, di mana evaluasi di sini dapat mencakup semua aspek dalam bidang kehidupan. Bisa jadi evaluasi kinerja karyawan pada sebuah perusahaan, evaluasi lahan pertanian oleh kelompok-kelompok petani, evaluasi kenaikan IPK mahasiswa, evaluasi penghasilan kita sehari-hari. Lantas apa yang membedakan dengan evaluasi pendidikan? Evaluasi pendidikan adalah suatu proses yang digunakan oleh bapak ibu guru di sekolah dalam menentukan tingkat pencapaian siswa. Mulai dari hasil belajar siswa, pemahaman siswa, kemampuan siswa, perkembangan siswa, dan mencapai tujuan pengajaran yang telah dilakukan. Nah, yang membedakan antara evaluasi dan evaluasi pendidikan di sini ialah evaluasi bisa di semua bidang kehidupan. Kalau evaluasi pendidikan itu evaluasi yang dilakukan yang mencakup bidang pendidikan saja. Misalnya sekolah, kayak sekolah, kampus, bagaimana hasil belajar siswa, bagaimana kemampuan siswa melalui kuis atau tes-tes lain. Bagaimana siswa di kelas, apakah pasif atau aktif? Bagaimana perkembangan siswa? Apakah dia dari pasif menjadi aktif atau stuck? Bagaimana kemampuan siswa melalui hasil ujiannya? Nah, bagaimana hasil belajar siswa melalui raportnya? Next, hubungan antara penilaian atau evaluation dan pengukuran atau measurement. Di mana evaluasi tadi tujuannya untuk menentukan sebuah nilai. Nah, dalam menentukan nilai pasti ada data. Di mana akan didapatkan data melalui pengukuran atau measurement berupa pengujian. Nah, hubungannya ialah di sini ialah tanpa adanya pengukuran atau measurement, evaluasi tidak dapat berjalan dengan lancar. Next, perbedaan antara penilaian atau evaluation dan penelitian atau research. Perbedaannya ada pada 3 jenis indikator. Yang pertama, dasar pada pijakan. Di mana pada penilaian, dasar pijakan itu berdasarkan pada suatu kriteria atau tolak ukur. Yang kedua, sedangkan pada penelitian, dasar pijakan itu belum tentu pada suatu kriteria. Yang kedua, indikator yang kedua ialah tujuan. Pada penilaian atau evaluation memiliki tujuan di mana untuk menentukan, sedangkan penelitian atau research bertujuan untuk menentukan sebuah kesimpulan. Yang indikator yang terakhir ialah tema. Pada penilaian, tema berorientasi pada pengambilan keputusan atau decision orient. Sedangkan pada penelitian atau research, tema berorientasi pada penarikan kesimpulan dan prediksi. Diprediksi misalnya kecambah ini akan tumbuh selama 2 hari lagi. Kayaknya penelitian yang Anda lakukan ini belum tepat. Next, D. Fungsi evaluasi pendidikan. Ada 3 segi yang dilihat. Yang pertama, segi psikologis. Di psikologi ada 2 aspek yang yang pertama peserta didik, yang kedua pendidik. Peserta didik untuk mengetahui kondisi peserta didik, sedangkan yang pendidik ialah untuk mengevaluasi pengajaran yang tepat untuk peserta didik, apakah visual, audiovisual,
kinestetik dan audio kinestetik, audiovisual. Yang kedua, segi didaktif. Fungsinya ialah untuk memberikan dorongan siswa mengenai prestasinya. Artinya siswa itu stuck dengan prestasinya. Kita beri dorongan agar siswa meningkatkan prestasinya. Yang ketiga ialah segi administratif. Fungsinya ialah memberikan laporan, memberikan bahan data, dan memberikan gambaran. Tujuan dari FIK. Tujuannya ada dua, ini tujuan umum dan tujuan khusus. Di mana tujuan umum ialah taraf kemajuan, yang kedua ialah taraf keefektifan. Yang kedua ialah tujuan khusus ialah rancangan kegiatan program pendidikan. Yang kedua, penyebab keberhasilan tidak berhasilan siswa peserta didik dalam program pendidikan. Next. Evaluasi pendidikan. Fungsinya ialah untuk keterbukaan segala kemungkinan yang ada dalam program pendidikan. Klasifikasi evaluasi pendidikan. Ada 3 yang diklasifikasi dalam evaluasi pendidikan. Yang pertama ialah fungsi evaluasi dalam proses pendidikan. Yang kedua ialah pemanfaatan informasi yang bersumber dari kegiatan evaluasi pendidikan itu sendiri. Yang ketiga adalah evaluasi pelaksanaan proses pendidikan. Next, kita akan membahas mengenai objek atau sasaran evaluasi pendidikan. Ada 3, yakni aspek kemampuan, aspek kepribadian, aspek sikap. Nah, di mana pada aspek kemampuan itu menyangkut bagaimana kemampuan seseorang dalam belajar, pemahaman belajar, perkembangan berpikir, kemampuan menganalisa, kemampuan dalam mengingat, kemampuan dalam menghafal, kemampuan dalam menerka, dan lain sebagainya. Yang kedua, aspek kepribadian. Kepribadian itu menyangkut pada faktor internal yang ada di dalam diri seseorang, berupa dalam diri siswa berupa dia kepribadian yang pendiam, dia pintar tapi pendiam, dia cerdas cuman antisosial. Itu dalam artian di akademik oke, tapi di luar akademik tidak baik. Yang ketiga, aspek sikap. Bagaimana sikapnya? Apakah dia suka tawuran, dia suka melawan, dia suka mabuk-mabukan, suka ngerokok, atau dia suka pembangkang. Nah, pada objek atau sasaran evaluasi pendidikan ini ada 3 aspek yang dibahas. Nah, dalam 3 aspek ini di mana dalam sasaran evaluasi pendidikan ketiga ini harus ada untuk menjalankan evaluasi pendidikan. Apabila salah satu tidak ada, maka evaluasi pendidikan tidak dapat berjalan lancar. Atau apabila salah satunya dinilai kurang bagus, maka evaluasi pendidikan tersebut tidak juga bisa dikatakan dengan baik. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi, dia pintar cuman pendiam, dia cerdas cuman antisosial. Nah, kena satu aspek evaluasi dalam satu aspek, yakni aspek kepribadian yang ada pada evaluasi pendidikan. Yang kedua, subjek atau pelaku evaluasi pendidikan ada 2, yakni guru dan dosen. Nah, pembahasan terakhir ialah mengenai ruang lingkup atau skop evaluasi pendidikan di sekolah. Ada 3, yakni evaluasi program pengajaran. Yang kedua, evaluasi proses pelaksanaan pengajaran. Yang ketiga, evaluasi siswa belajar. Di mana pada ketiga ruang lingkup tersebut, bedanya ialah pada poin 1 dan poin 2 itu yang dievaluasi ialah guru atau pendidiknya, bagaimana pengajarannya, bagaimana pelaksanaannya, apakah cocok dengan siswa pengajarannya, apakah tidak cocok ataukah kurang tepat, dan proses pelaksanaannya bagaimana, apakah kondusif, apakah tidak kondusif, apakah efektif atau tidak efektif. Yang ketiga, hasil dari siswa, bagaimana pencapaian siswa selama ini, apakah dia dapat juara, apakah dia dapat peringkat terakhir, apakah dia dapat peringkat tengahan, apakah ada dia peningkatan, apakah dia ada perkembangan, apakah dia ada ini segala macam. Oke. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Sebagai kesimpulannya ialah hidup ini tidak akan jauh dari kata sebuah evaluasi. Dimanapun kamu berada, evaluasi tersebut pasti ada. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.